Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal. Saya dinas di SMA Negeri 1 Tiumang, Kabupaten Damastraya. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya merupakan sahabat rumah belajar dari Sumatera Barat tahun 2022. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung pada webinar kolaborasi Sahabat Rumah Belajar 2022 ini. Terima kasih juga kepada Bapak Safrial selaku pengawas SMA SMK Kabupaten Damastraya bersedia bergabung dengan kami. Kemudian Bapak Mirwan Saputra SPDGR, Duta Rumah Belajar Lampung tahun 2019. Dan Bapak Ibu sahabat rumah belajar, di sini kolaborasi 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Lampung. Marilah kita membuka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang waktu pembukaan kita, apa saja fitur-fitur yang ada di rumah belajar itu? Yang pertama, fitur utama rumah belajar. Secara umum, rumah belajar itu memiliki 4 fitur utama. Ada kelas maya, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, ada bank soal. Di kelas maya, Bapak Ibu bisa masukkan materi, kemudian disuruh anak mengakses, mereka bisa belajar sendiri. Di sumber belajar, Bapak Ibu bisa mencari materi-materi yang menarik, yang membangkitkan semangat anak untuk belajar. Biasanya kita mengajar itu bikin di Word, kemudian di PDF-kan, kemudian dikirim ke anak, apakah lewat WA Group atau yang lainnya. Nah sekarang di fitur rumah belajar ini, sumber belajarnya lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menyenangkan mata ketika melihatnya. Jadi Bapak Ibu tidak monoton berupa teks, tapi bisa berupa gambar-gambar, bisa berupa video-video, dan sebagainya. Kemudian laboratorium maya. Mengenai laboratorium maya, Bapak Ibu, maka ini dikhususkan untuk pembelajaran IPA, seperti fisika, kimia. Maka yang selama ini ketika kita mengajar teori, di mana di lokal, kemudian anak hanya berpikir membayang-bayangkan saja, kemudian walaupun kita lakukan praktikum, tapi dengan media atau alat yang seadanya, nah ketik di dalam fitur rumah belajar ini dibuat seolah-olah praktikum yang dilakukan, praktek yang dilakukan itu menjadi nyata. Jadi anak-anak, jadi kita menyaksikannya lebih enak dilihat, lebih bagus kelihatannya, jadi akan menimbulkan motivasi dan semangat dari peserta didik untuk belajar. Kemudian yang berikutnya bank soal. Jadi di dalam fitur rumah belajar itu juga terdapat bank soal, di mana Bapak Ibu bisa memilih kelasnya nanti, mau kelas berapa. Mulai dari kelas 1 sampai nanti kelas 12. Kelas 1 SD sampai dengan kelas 12. SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Ada beberapa bank soal, ada beberapa materi, mata pelajaran yang bisa kita pilih sesuai dengan bidang keilmuan kita. Kemudian di samping fitur utama, ada juga fitur pendukung. Yang pertama, peta budaya. Peta budaya ini artinya ketika Bapak Ibu mengklik salah satu fitur di rumah belajar itu peta budaya, maka nanti akan menampilkan peta negara Indonesia yang bisa kita klik dari Sabang sampai Merauke. Ketika kita klik salah satu provinsi, maka akan muncul berbagai macam kebudayaan dari provinsi tersebut. Mulai dari rumah adatnya, mulai dari tari tradisinya, mulai dari senjata daerahnya, ataupun rumah adatnya, lagu daerahnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, augmented reality. Augmented reality ini artinya Bapak Ibu dapat memanfaatkan fitur rumah belajar itu dengan scan.
Jadi biasanya kita belajar itu lihat buku, kemudian ada gambar, udah gitu aja. Nah dengan augmented reality ini kita manfaatkan gadget, kita manfaatkan HP, ada gambarnya, kemudian di-scan oleh anak, maka nanti akan tampil berbagai macam kelebihan dan keunggulan daripada augmented reality itu. Misalnya dalam sirkulasi darah, maka kan biasanya digambar aja kita tengok panah-panah. Nah, ketika dengan augmented reality ini, ketika foto sirkulasi darah itu kita scan dengan HP menggunakan aplikasi, maka akan nampak dari mana darah itu menyembur, kemudian kemana saja jalannya. Nah, itu diantara keuntungan atau manfaat dari augmented reality. Kemudian jelajah angkasa. Jelajah angkasa, Bapak Ibu bisa melihat bumi, melihat planet secara lebih nyata, walaupun dalam bentuk virtual. Kemudian ada edugame. Edugame itu pembelajaran dengan bermain. Jadi bisa nanti model pembelajarannya tidak monoton materi, kemudian kuis, tapi dikemas dalam bentuk permainan. Nah, saat sekarang ini anak-anak isi kepalanya main aja. Game, kemudian game dan game. Nah, sekarang pemerintah memfasilitasi betul. Nah, cobalah kalian mainlah kalian. Kalau memang kalian ini game-game aja, maka sekarang kami sediakan fitur untuk bermain. Nah, bermain sambil belajar itu merupakan salah satu fitur yang ada di rumah. Kemudian ada lagi yang berikutnya buku sekolah elektronik atau BSE. Jadi ada semacam buku elektronik yang bisa Bapak Ibu akses atau download sebagai penambah khazanah keilmuannya. Kemudian ada karya bahasa dan sastra, kemudian ada blog pena, kemudian yang terakhir ada PKB, pengembangan kompetensi berkelanjutan.